Sayap militan Hamas Brigadir Qassam menyampaikan pesan tegas di tengah pembebasan 3 sandera Israel Sabtu 15 Februari 2025. Spanduk dengan pesan penolakan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza tampak terbentang. Dikutip dari Tribun News, para tawanan itu dibebaskan di Khan Yunis, Gaza Selatan. Di panggung tempat serah terima sandera Israel itu, bendera-bendera Palestina tergantung berderet serta panci-panci Hamas. Berlatar belakang reruntuhan bangunan, terbentang pula spanduk-spanduk bertuliskan pesan-pesan perlawanan. Pesan itu tak hanya ditujukan ke Israel, namun juga ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu pesan yang terbentang adalah penolakan Hamas terkait rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza. Pihaknya menyebut tak akan ada relokasi kecuali ke wilayah Al-Quds atau Yerusalem. Spanduk lainnya yang terpasang di panggung juga menegaskan kesaksian para pejuang Hamas bahwa mereka adalah tentara Al-Quds. Tulisan lain yang ada di panggung adalah "We cross over swiftly" atau "Kami menyeberang dengan cepat" yang ditulis dalam sejumlah bahasa. Pemandangan berbeda tampak saat pembebasan 3 sandera Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Sabtu 15 Februari 2025. Di saat itu, Hamas terlihat memamerkan deretan senjata milik pasukan pertahanan Israel IDF yang berhasil mereka sita. Dikutip dari Tribun News, peralatan-peralatan yang disita Hamas adalah senjata hingga seragam. Sejumlah pejuang Hamas tampak memamerkannya di hadapan ratusan orang yang berkumpul di sana. Terlihat para pejuang Hamas itu memakai peralatan tersebut saat serah terima sandera dilakukan. Sebagai informasi, pembebasan sandera itu berlangsung lancar tanpa insiden apapun. Serah terima sandera kali ini pun berbeda dari sebelumnya lantaran dilakukan oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Diberitakan sebelumnya, serah terima sandera tersebut merupakan gelombang ke-6 perjanjian pertukaran sandera antara Hamas dan Israel. Sebagai imbalan atas dipulangkannya 3 tawanan itu, Israel membebaskan 369 tahanan Palestina dari penjara mereka. Drone pasukan Israel melesatkan serangan di kota Rafah, jalur Gaza Selatan. Serangan itu terjadi pada Minggu, 16 Februari 2025, sehari selesai Israel dan Hamas melakukan pertukaran sandera. Dikutip dari Al Arabiya, serangan drone tersebut menewaskan 3 petugas polisi Gaza. Mulanya 2 perwira tewas dan 1 lainnya terluka parah. Diketahui kala itu mereka tengah dikerahkan ke Al-Shauka Timur Rafah untuk mengamankan bantuan. Militer Israel menyatakan angkatan udaranya telah melakukan serangan udara di Gaza. Pihaknya menegaskan serangan itu ditujukan pada beberapa individu bersenjata. Menanggapi itu, Hamas menyatakan bahwa serangan udara IDF itu merupakan pelanggaran serius terhadap gencatan senjata. Pasukan Israel melancarkan serangan terhadap lokasi militer Hizbullah di Lembah Beka. Serangan yang dilesatkan pada Minggu 16 Februari 2025 malam itu disebut sebagai respons atas pelanggaran yang dilakukan Hizbullah. Diketahui serangan Zionis itu terjadi saat Sekretariat Jenderal Hizbullah Naim Qassem tengah menyampaikan pidato di televisi Lebanon. Militer Israel IDF sendiri mengaku melakukan serangan itu berdasarkan informasi intelijen yang mereka terima. Pihaknya menyasar sejumlah lokasi militer berisi peluncur roket dan senjata milik Hizbullah. IDF menyatakan kehadiran Hizbullah di lokasi-lokasi itu merupakan pelanggaran terhadap kesepahaman antara Israel dan Lebanon. Seiring dengan serangan itu, Qassem menyampaikan dalam pidatonya agar pasukan Israel segera menarik diri paling lambat 18 Februari 2025. Ia bahkan mengancam akan bertindak jika pasukan Israel tetap berada di Lebanon Selatan atau gagal melaksanakan perjanjian. Pengadilan Israel menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara pada seorang anak Palestina berusia 15 tahun. Hukuman itu diberikan lantaran bocah tersebut diduga terlibat dalam serangan di tepi barat.
Pengadilan Distrik Yerusalem bahkan memerintahkan bocah yang berasal dari kamp pengungsi Shufat itu untuk membayar kompensasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Senin 17 Februari 2025, remaja tersebut diharuskan membayar kompensasi sebesar 300.000 shekel. Masyarakat tahanan Palestina menyatakan bahwa remaja tersebut ditangkap pada 13 Februari 2023 lalu. Ia dituding melawan pendudukan Israel. Rumah keluarganya pun dihancurkan oleh pasukan Zionis. Bocah 15 tahun itu dituduh terlibat dalam pembunuhan seorang tentara Zionis di sebuah pos pemeriksaan pada 2023 lalu. Militer Israel IDF dilaporkan memaksa seorang lansia Palestina untuk menjadi tameng manusia di Gaza. Disebutkan IDF mengikatkan kabel peledak di leher pria berusia 80 tahun itu. Tentara Israel mengancam bakal meledakkan kepala lansia itu jika ia tak mematuhi perintah IDF. Dikutip dari Tribun News, seorang perwira senior Brigade Nahal dilaporkan mengikatkan peledak ke leher lansia tersebut. Perwira itu lantas memerintahkan lansia itu untuk memasuki dan mengintai rumah-rumah di lingkungan Zaitun pada Mei lalu. Pria Palestina itu dipaksa menjalankan tugas itu selama 8 jam. Namun setelahnya, lansia tersebut diperintahkan untuk melarikan diri ke selatan Gaza bersama istrinya. Sayangnya, perintah itu hanyalah akal-akalan IDF saja. Saat pasangan lansia itu berusaha untuk melepaskan diri dari pasukan Zionis, peluru IDF melumpuhkan keduanya. Militer Israel mengklaim pihaknya lupa memberitahu batalion lain terkait keberadaan pasangan lansia itu, sehingga menyebabkan keduanya terbunuh. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji bakal membuka gerbang neraka. Hal itu akan dilakukan jika Hamas tak mengembalikan semua sandera Israel yang masih tersisa di Gaza. Dalam pernyataannya bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, Netanyahu menyatakan bahwa Amerika dan Israel memiliki strategi yang sama. Namun Netanyahu menuturkan tak semua rencana bisa dibagikan ke publik, termasuk rencana mengenai kapan gerbang neraka itu akan dibuka. Meski begitu, Netanyahu menekankan bahwa respons besar-besaran Israel akan dilakukan jika semua sandaranya tak kunjung dibebaskan Hamas. Dikutip dari Tribun News, dalam pidatonya pada Minggu 16 Februari 2025, Netanyahu berjanji bakal menghilangkan kemampuan militer Hamas. Ia juga berkelakar bakal membawa semua sandera Israel pulang kembali ke negaranya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.